Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Indah Lestari, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Psikologi Islam 18E NPM 1831080235. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Depresi, Kecemasan, dan Stres terhadap Gula Darah pada Lansia berdasarkan aspek psikologi Islam. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Indonesia menempati peringkat keempat setelah India, Cina, dan Amerika Serikat dalam hal prevalensi diabetes tertinggi di dunia. Bahkan, jumlah penderita diabetes terus meningkat setiap tahunnya. Data WHO 2012 memperkirakan jumlah penderita diabetes mellitus atau DM tipe 2 di Indonesia akan meningkat secara signifikan menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Lalu, diabetes mellitus atau DM yang lebih dikenal dengan penyakit kencing manis adalah suatu kondisi yang metabolismenya terganggu akibat ketidakmampuan tubuh memproduksi atau mensuplai insulin sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang melebihi kadar normal. Diagnosis DM ditegakkan setelah periksaan kadar gula darah dan tidak dapat ditegakkan berdasarkan adanya glukosuria. Lalu, pembahasan diabetes selalu berkaitan dengan gula darah. Seseorang dikatakan menderita diabetes jika kadar gula darahnya di atas normal. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah sehingga menyebabkan hiperkemia. Diabetes mellitus terjadi akibat ketidakseimbangan antara suplai glukosa dan kebutuhan penggunaannya dalam sel untuk mendukung metabolisme dan pertumbuhan sel. Diabetes mellitus dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi serius pada organ tubuh seperti mata, ginjal, jantung, dan pembuluh darah. Untuk mencegah komplikasi yang lebih serius, perlu dilakukan diagnosis dini DM untuk memungkinkan intervensi dini. Diabetes mellitus adalah penyakit yang mengganggu metabolisme dalam tubuh sehingga tidak dapat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein karena kekurangan insulin. Secara umum, diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah jenis diabetes yang bergantung pada insulin, sedangkan yang kedua tidak. Diabetes mellitus ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di atas normal. Berdasarkan tahap perkembangannya, lanjut usia merupakan tahapan terakhir dalam siklus kehidupan manusia. Tahapan-tahapan perkembangan manusia ini jelas menunjukkan bahwa menjadi tua adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari bagi manusia. Lansia akan mengalami beberapa kemunduran dalam aspek fisik dan mentalnya. Mereka juga mengalami stres dan penderitaan psikologis seperti kesedihan, depresi, konflik batin, rasa bersalah, dan rasa rendah diri. Dampak tersebut akan menentukan bagaimana lansia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Sudirman 2011, masalah yang umumnya dihadapi lansia dapat diklasifikasikan menjadi masalah ekonomi, masalah sosial budaya, masalah kesehatan, dan masalah psikologisnya. Lalu Budi Harja 2018 menambahkan bahwa lansia mengalami kerusakan sel akibat proses penuaan yang mengakibatkan lemahnya organ tubuh, kemunduran fisik, memunculnya berbagai penyakit terutama yang bersifat degeneratif. Lansia ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan kerentanan terhadap berbagai penyakit. Karena kerentanan tersebut diakibatkan oleh penurunan fungsi berbagai organ. Masalah kesehatan merupakan masalah yang paling sering terjadi pada lansia. Bahkan mereka berharap untuk menjalani hidup sehat di masa tua mereka. Untuk itu, pola hidup sehat, pola makan bergizi dan seimbang, olahraga, dan kebiasaan tidak merokok merupakan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan penyakit pada lansia. Samino 2002 menyatakan bahwa harapan untuk tetap sehat tercermin dari berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh lansia seperti senam lansia, penyuluhan kesehatan, pengolahan pola makan, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial,
Proses penuaan ditandai dengan kemunduran biologis yang dapat dilihat dari gejala kemunduran fisik seperti kulit kendur, keriput, uban, gigi mulai rontok, pendengaran dan penglihatan berkurang, serta kelelahan. Lebih lanjut, Suwardiman 2011 menyebutkan bahwa secara umum masalah kesehatan merupakan masalah paling berat yang dihadapi lansia, yaitu diakibatkan oleh penurunan fungsi berbagai organ seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Degradasi fisik yang kemudian mengakibatkan berbagai gangguan dan penyakit fungsional. Pada lansia tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tetapi juga psikologi seperti perasaan rendah diri, keterasingan, ketidakberdayaan, kondisi seperti itu terjadi terus-menerus tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Maka akan bertunjuk pada depresi dayaan, kesedihan, kesepian, dan sebagainya yang menghambat aktivitas mereka. Selain masalah fisik, lansia juga menghadapi masalah psikologis yang umumnya meliputi perasaan kesepian, perasaan asing, tidak berdaya, dan tidak berguna, kurang percaya diri, dan seterusnya. Seligman dan Kisgenilai 2000 menegaskan bahwa psikologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah psikologis dan emosional untuk mencegah depresi lansia. Diabetes hasil dari faktor psikologi dan pola makan yang buruk. Faktor psikologi antara lain kurangnya kebiasaan berpikir positif. Berpikir positif adalah kunci untuk hidup sehat dan dapat meminimalkan emosi negatif, termasuk depresi, kecemasan, dan stres. Emosi negatif terjadi karena adanya tuntutan dan tanggapan seseorang terhadap tuntutan tersebut. Berpikir negatif menimbulkan emosi negatif yang mempengaruhi kondisi biologis dalam tubuh seseorang. Dalam Al-Quran, stres dan emosi negatif disebut sebagai bats. Emosi negatif yang berlebihan dapat mempengaruhi kadar gula darah dan metabolisme insulin. Lalu, selain akibat emosi negatif, diabetes juga disebabkan oleh pola makan yang buruk, misalnya makan terlalu banyak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 31, makanlah dan minum tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak mencintai boros. Hal ini karena makan yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit degeneratif. Selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional. Variabel bebasnya meliputi depresi, kecemasan, dan stres. Sedangkan variabel terikatnya adalah gula darah. Depresi, kecemasan, dan stres diukur menggunakan DASS test dengan validitas berkisaran antara 0,266 sampai 0,769 dan reliabilitasnya 0,939. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan korelasi item total terkorelasi. Gula darah diukur menggunakan tes glukosa. Darah cepat menggunakan strip gula darah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang ada di desa Kayupaka, Polakarto, Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan teknik populasi non-random sampling dengan kriteria inklusi, yaitu partisipan aktif berpartisipasi di posyandu lansia dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan terlebih dahulu melengkapi informed consent. Normalitas data uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, sedangkan linearitas uji menggunakan uji linearitas. Data penelitian dianalisis menggunakan analis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Selanjutnya ada hasil dari penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan sampel 30 lansia aktif peserta puskesmas dengan kategori usia sebagai berikut. Yang pertama, dari usia menengah, yaitu ada 45 sampai 59 tahun, yaitu terdapat 30%. Lansia dari 60 sampai 74 tahun, yaitu terdapat 62%.
Yang tua yaitu 75-90 tahun yaitu terdapat 8%. Dan sangat tua 90 tahun yaitu terdapat 0%. Persentase sampel penelitian menurut jenis kelamin adalah 84% perempuan dan 16% laki-laki. Kondisi akan tercapai ketika mereka merasa banyak hal dalam hidup mereka tidak berjalan sesuai rencana dan gagal mewujudkan tujuan hidup mereka. Kondisi seperti ini dapat mendorong mereka pada depresi dan putus asa. Erikson menyatakan bahwa lansia berada pada tahapan atau fase self-intellective versus despair. Suwardiman 2011 menyatakan bahwa di antara faktor-faktor yang meningkatkan harapan hidup lansia antara lain yaitu tekanan darah normal, tidak mengidap diabetes, kolesterol rendah, kesehatan yang baik, maka rendah lemak, dan pernikahan yang bahagia. Sebaliknya, faktor-faktor yang dapat menurunkan harapan hidup lansia antara lain tekanan darah tinggi, menderita diabetes, kolesterol tinggi, kesehatan yang buruk, makan berlemak tinggi, dan bercerai atau tidak menikah. Lalu, kesepian yang berkepanjangan membuat lansia rendah terhadap depresi, yang merupakan gangguan emosional yang ditandai dengan perasaan tertekan, sedih, putus asa, kurang semangat, pesimis terhadap hidup. Depresi pada lansia dapat mempengaruhi kognisi, perilaku, dan kecemasan, serta menyebabkan penderitaan menjadi beban bagi orang lain. Berdasarkan profil emosi negatif yang terdiri dari depresi, kecemasan, dan stres pada sampel pria, terungkap bahwa sering bertambahnya usia, kategori emosi negatif yang berkembang lebih parah. Pada kategori usia pertengahan, stres termasuk dalam kategori normal, depresi termasuk dalam kategori sedang, dan kecemasan termasuk dalam kategori berat. Pada kategori lanjut usia, stres termasuk dalam kategori sedang sampai berat, depresi juga termasuk dalam kategori sedang sampai berat, dan kecemasan termasuk dalam kategori berat sampai sangat berat. Selanjutnya ada perspektif dari Islam. Dari perspektif Islam terungkap bahwa aspek psikologis berkaitan dengan ketenangan jiwa. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahi baik hati dalam kemudahan maupun kesulitan, dan orang-orang yang memahami amarah mereka dan memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Al-Imran ayat 3. Orang yang menolak untuk memaafkan atau termakan amarah dan balas dendam ternyata memiliki kebebalan yang kurang kuat, tekanan darah tinggi, ketegangan otot, dan detak jantung. Dan sebaliknya, memaafkan meningkatkan pemulihan penyakit jantung dan pembunuhan darah dan mengurangi tingkat kecemasan dan stres. Dari sudut pandang klinis, dapat disimpulkan bahwa kecemasan dan stres yang berlebihan dapat menyebabkan DM seperti yang dijelaskan dalam reaksi biokimia dan tubuh di atas. Lalu menurut Al-Quran, diabetes dapat diobati dengan berzikir dan puasa. Zikir adalah cara untuk membuat seseorang merasa rileks, untuk mengurangi stres, saat puasa berperan dalam mengatur pola makan. Manajemen stres sangat penting untuk kesehatan, terutama di kalangan penderita diabetes. Sebuah penelitian dilakukan oleh Duke University di Durham, North Carolina menemukan bahwa ketika seseorang melakukan teknik relaksasi, kadar ACE akan cenderung lebih rendah. ACE adalah parameter yang menunjukkan perkembangan diabetes mellitus. Ketika seseorang merasa rileks dan dapat mengelola stres, kadar gula darahnya lebih stabil. Zikir adalah salah satu cara mengatasi stres sesuai dengan firman Allah yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah. Tidak diragukan lagi, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Al-A'raf ayat 13.
Kepastian yang datang dari hati karena zikir ternyata memberikan efek yang baik terhadap ketenangan jiwa, mencegah kecemasan dan stres. Lalu zikir dapat menurunkan tingkat stres karena membuat seseorang menjadi tenang dan menekankan sistem saraf simpatis serta mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Kedua saraf tersebut memiliki fungsi yang berlawanan. Yang pertama merangsang fungsi organ, sedangkan yang kedua menghambat fungsi organ. Pada penderita diabetes mellitus yang tidak berzikir, kadar gula darah dalam tubuhnya tentu tidak dapat dikontrol dibandingkan dengan penderita diabetes yang berzikir. Hal ini diketahui bahwa fisiologis tubuh manusia dikendalikan oleh sistem hormon. Selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang kuat antara depresi, kecemasan, dan stres dan kadar gula darah pada orang tua. Emosi negatif yaitu depresi, kecemasan, dan stres secara bersamaan berkontribusi terhadap peningkatan kadar gula darah sebesar 79%, sedangkan sisanya sebesar 21% disebabkan oleh faktor lain. Langkah-langkah pencegahan diabetes dari perspektif psikologi Islam antara lain berzikir sebagai cara untuk perasaan rileks dan mengolah stres, dan puasa sebagai cara untuk mengatur pola makan. Jurnal dari psikologi Islam. Saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.